Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Inu Amalia dalam materi perbandingan pada submateri kecepatan dan debit. Materi kelas 7 SMP ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari hari ini bisa kalian terima dengan baik. Baik, berdoa, disilakan. Selesai. Baik, kita mulai untuk memulai pelajarannya ya. Kompetensi inti yang akan kita kuasai yaitu pada KI 3 dan KI 4. Seperti ini. KD yang akan kita pelajari yaitu menjelaskan rasio dua besaran yang satuannya sama dan berbeda dengan fokus pada faktor skala, proporsi, kecepatan, dan debit. Yang berikutnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran dengan fokus pada faktor skala dan proporsi, kecepatan, dan debit. Indikator menentukan rasio dua besaran dengan fokus pada kecepatan dan debit. Berikutnya adalah menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan rasio dua besaran yang satuannya sama dan berbeda dengan fokus pada kecepatan dan debit. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah dengan menyimak penjelasan guru dalam pembelajaran daring, peserta didik dapat 1. Menentukan rasio dua besaran dengan fokus pada kecepatan dan debit. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan rasio dua besaran dengan fokus pada kecepatan dan debit secara teliti dengan menanamkan sikap tanggung jawab dan disiplin. Oke, kalian sudah siap untuk mendengarkan materi yang pertama? Oke, bismillah. Oke, sekarang kita akan mempelajari materi kecepatan. Pernahkah kalian mengendarai kendaraan? Boleh sepeda angin, boleh motor atau mobil? Pasti ketika kalian mengendarai kendaraan itu, kendaraannya punya kecepatan. Seperti yang kalian lihat ini di mobil ini, mobil bergerak pasti mempunyai kecepatan. Apa sih kecepatan itu? Nah ini, kecepatan adalah waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu. Kecepatan dapat diukur secara langsung menggunakan alat yang dinamakan speedometer. Satuan kecepatan yang lazim digunakan adalah kilometer per jam. Jarak suatu tempat dinyatakan dengan satuan ukuran baku meter. Atau bisa juga biasanya diketahui dalam bentuk satuan kilometer. Satuan waktu yang umum digunakan adalah jam, menit, dan detik. Hubungan antara satuan waktu seperti ditunjukkan di bawah ini. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam juga sama dengan 3.600 detik. Kecepatan dilambangkan dengan V, jarak tempuh dilambangkan dengan S, dan waktu tempuh dilambangkan dengan T. Rumus kecepatan dapat ditulis sebagai berikut. Jadi kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Atau V sama dengan S per T. Bisa dipahami? Nah ini S itu apa? Ini jarak tempuh. Sedangkan T ini adalah waktu. Oke, next. Nah, kita akan sekarang pelajari contoh soal yang mempelajari tentang kecepatan. Jarak Semarang-Surabaya 300 km. Andre naik mobil dari Semarang ke Surabaya dengan kecepatan 70 km per jam. Anton naik sepeda motor dari Surabaya ke Semarang dengan kecepatan 50 km per jam. Jika jarak mereka berangkat bersamaan pada pukul 8, maka pukul berapa mereka berpapasan dan pada jarak berapa dari Semarang mereka berpapasan? Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, rumus kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Nah, sekarang kalau kita mencari waktu, kita turunkan dari rumus yang sudah ada ini.
maka waktu adalah jarak dibagi jumlah kecepatan. Ini kenapa ada jumlah kecepatan? Karena di sini ada kecepatan 1 dan kecepatan 2. Jadi kita jumlahkan nanti di sini ya. Jadi jaraknya ini 300 km, jumlah kecepatnya 70 punyanya Andre dan 50 punyanya Anton. Jadi ketemunya 300 dibagi 120 sama dengan 2,5 jam atau 2 jam 30 menit. Jadi mereka berpapasan pada pukul 8 ditambah 2 jam lebih 30 menit, jadi pukul 10.30. Mereka berpapasan dari Semarang pada jarak, nah ini caranya adalah kecepatan Andre kali waktu. Berapakah kecepatan Andre? 70 km per jam kali waktunya yang sudah diketahui tadi, yaitu 2 jam 30 menit. Jadi ketemunya 175 km. Mudah bukan? Oke, kalau kalian merasa kesulitan, nanti bisa diulang-ulang videonya ya. Bisa ditonton lagi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi kedua, yaitu debit. Apa sih debit itu? Ini, zat cair mengalir melalui penampang, sungai, pipa, atau saluran air. Air yang mengalir juga mempunyai kecepatan tertentu. Satuan debit biasanya digunakan untuk menentukan volume air yang mengalir dalam satuan waktu. Debit adalah volume air yang mengalir dari suatu saluran melalui suatu pipa dalam satuan waktu tertentu. Dengan demikian, debit adalah volume zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, seperti yang kamu gambar di sini. Nah, ini ada pipanya, jadi volume air yang mengalir dari suatu saluran pipa dalam satu waktu itu disebut dengan debit. Satuan debit menggambarkan seberapa besar volume cairan yang mengalir dalam kurun waktu tertentu. Jika debitnya besar, maka cairan itu akan mengalir semakin cepat. Sebaliknya, jika debitnya kecil, aliran cairan akan mengalir semakin lambat. Satuan debit antara lain liter per detik, desimeter kubik per menit, liter per jam, atau liter per menit. Besarnya debit air yang mengalir dapat dihitung dengan rumus. Nih, debit dilambangkan dengan Q sama dengan volume dibagi waktu. Volume dilambangkan dengan V, waktu dilambangkan dengan T. Nah, sekarang kita lanjut dengan contoh soalnya ya, supaya kalian lebih paham. Sebuah kolam diisi air menggunakan dua pipa pemasukan. Pipa pertama debitnya 60 desimeter kubik per detik. Pipa kedua mempunyai debit sepertiga dari pipa pertama. Kolam tersebut diisi air hingga volumenya 240 meter kubik. Pertanyaannya, berapa debit pipa kedua? Berapa debit total yang merupakan gabungan dari kedua pipa pemasukan? Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut? Nah, diketahui ini ada volume. Volumenya ini adalah 240 meter kubik. Nah, ini kita jadikan desimeter kubik. Jadi hasilnya 240.000. Pada debit pertama, yaitu yang ini, 60 desimeter kubik per detik. Ditanyakan D2, debit total, dan waktu. Jawabnya, debit pipa kedua sama dengan, ini tadi ada keterangan, pipa kedua mempunyai debit sepertiga dari pipa pertama. Berarti debit pipa kedua sama dengan sepertiga kali 60. Jadi hasilnya adalah 20 desimeter kubik per detik. Debit totalnya berarti debit pipa pertama ditambah debit pipa kedua. Hasilnya adalah 80 desimeter kubik per detik. Waktu adalah, berapakah waktunya? Nah, waktu sama dengan volume dibagi debit, yaitu berarti 240.000 dibagi 80, hasilnya adalah 3.000 detik, atau sama dengan 50 menit. Nah, bisa kan? Oke, jadi sekarang kalian sudah mempelajari materi kecepatan dan debit. Nah, sebagai latihan soal, ini sudah
Bu Amalia buatkan, kalian coba dikerjakan di rumah ya. Nah, ini untuk latihan materi kecepatannya, nanti dibaca sendiri. Ini soalnya nanti dikerjakan di buku tugas kalian. Ini untuk satu soal untuk materi kecepatan dan satu soal untuk materi debit. Nah, jika kalian kurang paham dengan materi yang dijelaskan, kalian bisa menonton videonya dari awal kembali untuk memahamkan materi kalian tentang materi kecepatan dan debit. Jangan lupa tugasnya dikerjakan sebagai latihan soal kalian. Oke, tetap semangat belajar mandiri di rumah. Semoga kalian tetap sehat dan berdoa semoga pandemi COVID ini segera berlalu dan kita bisa berjumpa kembali di sekolah. Oke anak-anak, sebagai penutup materi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada tutur kata Bu Amalia yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.